Oke, selamat datang di pembahasan kita hari ini. Kita akan coba selami ide yang cukup menarik nih dari Peter Thiel, dari bukunya Zero to One. Pertanyaan besarnya gini, kenapa sih perusahaan yang benar-benar sukses itu kok unik ya, beda dari yang lain? Kita akan fokus ke tesis utamanya. Semua perusahaan sukses itu berbeda. Yap, betul. Sumber kita ya dari kutipan-kutipan kunci Thiel di buku itu. Misi kita hari ini ya, coba bongkar kenapa menurut Thiel ini sukses sejati itu artinya ya bangun monopoli unik. Sementara gagal itu seringnya karena kejebak persaingan. Mirip-mirip semua jadinya. Oke, siap. Mari kita mulai aja deh. Jadi Thiel ini kan mulai dengan membalik kutipan terkenalnya Tolstoy ya. Ya, yang soal keluarga bahagia itu. Nah, kalau Tolstoy bilang semua keluarga bahagia itu sama, Thiel malah bilang sebaliknya buat bisnis. Semua perusahaan sukses itu justru berbeda. Mereka itu bikin sesuatu yang baru, lompat dari 0 ke 1 katanya. Betul. Nah, terus gimana dengan perusahaan yang gagal? Kalau yang gagal, menurut Thiel, justru mereka ini yang sama. Gagal keluar dari, ya itu tadi, persaingan. Cuma niru-niru aja. Bergerak dari 1 ke N, bukan 0 ke 1. Jadi intinya ada di kontras antara persaingan sempurna sama monopoli ya. Kalau di pasar yang kompetitif banget, contohnya kayak restoran di Palo Alto yang Thiel sebut itu, keuntungannya tipis banget. Kenapa gitu? Ya karena semua mirip, saling sikut harga, susah buat bener-bener menonjol dan dapat untung besar. Udah kayak perang harga aja gitu. Wah, jadi persaingan ketat malah bisa jadi semacam jebakan gitu ya? Tepat sekali, bisa dibilang gitu. Nah, sebaliknya, coba kita lihat monopoli. Kayak Google deh, waktu awal-awal mereka dominan banget di mesin pencari. Mereka kan kuasai pasar tuh. Ini bukan cuma soal bisa nentuin harga seenaknya ya, tapi yang lebih penting, ini ngasih mereka semacam ruang napas. Ruang napas buat apa tuh? Ya buat fokus ke inovasi jangka panjang, riset yang ambisius, nggak cuma mikirin gimana caranya bertahan hidup bulan depan gitu. Ah, oke oke. Tapi penting juga dicatat nih, definisi monopoli versi Thiel ini bukan soal praktik ilegal yang merugikan konsumen ya, tapi lebih ke jadi begitu bagus, begitu unggul di bidangnya, sampai hampir nggak ada pengganti yang sepadan. Menarik banget nih cara dia mendefinisikan ulang monopoli. Bukan konotasi negatif melulu ya. Thiel juga nyinggung soal kebohongan yang katanya sering diucapkan perusahaan. Oh iya, itu juga menarik. Katanya perusahaan non-monopoli itu cenderung melebih-lebihkan keunikan mereka. Mungkin bilang kami satu-satunya restoran Inggris otentik di sini, padahal ya sama aja bersaing sama warteg sebelah gitu kan. Hahaha, iya bisa jadi. Sementara sebaliknya, monopoli sejati malah seringnya merendah. Merendah gimana maksudnya? Ya, nyembunyiin dominasi mereka. Biar nggak terlalu menarik perhatian regulator atau pesaing baru. Ini bukan cuma soal citra loh ya. Oh, bukan cuma pencitraan ya? Jadi lebih ke strategi? Sama sekali bukan cuma citra. Ini udah cerminan strategi inti mereka. Perusahaan yang kejebak persaingan kan perlu banget tuh kelihatan beda, walau bedanya tipis. Sementara monopoli sejati, kayak Google yang mungkin bilang mereka cuma perusahaan teknologi biasa, ya tujuannya biar nggak disorot terus. Cara mereka memandang dan membingkai posisi pasar mereka itu beda banget. Oke, oke. Jadi, monopoli versi Thiel ini adalah hasil dari keunggulan unik. Tapi, bukannya ide kalau monopoli itu diinginkan kedengarannya agak gimana gitu ya. Kan kita sering dengar monopoli itu buruk buat pasar. Nah, itu pertanyaan bagus banget, dan Thiel menjawabnya pakai konsep monopoli kreatif. Justru, menurut dia, potensi keuntungan monopoli yang besar dan bertahan lama itulah yang jadi insentif terkuat buat perusahaan berani ambil risiko, berinovasi secara radikal. Bikin sesuatu yang benar-benar baru, yaitu tadi 0 ke 1. Jadi, untung besar itu buat modal inovasi lagi. Betul, keuntungan monopoli itu memungkinkan investasi jangka panjang, riset ambisius yang mungkin nggak akan bisa dilakukan perusahaan yang sibuk perang harga tiap hari. Jadi monopoli kreatif ini bukan cuma tukang palak di pasar yang udah ada, tapi justru dia nambah kategori kelimpahan baru ke dunia. Coba pikirin deh, iPhone, itu kan kayak bikin pasar smartphone modern dari nol. Wah, ini benar-benar menantang pandangan umum kita soal persaingan ya. Kan dari kecil kita diajarin persaingan itu bagus, bikin kita lebih baik. Tapi Thiel malah lihat sisi destruktifnya di bisnis. Iya, betul.
Thiel berpendapat kalau persaingan itu seringkali malah bikin kita jadi niru secara obsesif, terus jadi rivalitas yang sia-sia, energi habis buat ngalahin lawan bukan buat bikin produk yang lebih bagus atau unik. Ada contohnya nggak? Contoh klasiknya ya persaingan sengit antara PayPal yang didirikan Thiel sendiri sama X.com-nya punya Elon Musk dulu. Mereka sempat saking fokusnya saling jatuhin sampai agak lupa tujuan utama bisnisnya. Akhirnya kan merger jadi jalan keluar buat fokus lagi ngembangun sesuatu. Jadi daripada susah payah menang di tengah kerumunan yang udah padat, mending bikin kerajaan sendiri aja gitu ya? Kurang lebih gitu. Tujuannya ya itu tadi, menciptakan monopoli kreatif. Caranya ya bangun sesuatu yang benar-benar baru dan jauh lebih baik. Thiel bilang setidaknya 10x lebih baik dari yang udah ada. Terus kuasai dulu pasar kecil atau ceruk pasar yang spesifik. Kalau udah kuat di situ, baru udah pelan-pelan ekspansi. Kayak Amazon dulu ya? Mulai dari buku doang? Persis. Amazon mulai dari buku sebelum jadi toko segalanya. Nah, kunci biar monopoli ini awet, itu seringkali ada di teknologi hak milik. Sesuatu yang susah banget ditiru pesaing. Kayak algoritma pencarian Google atau desain chip Apple yang unik itu. Oke, jelas banget sekarang. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Saat mikirin langkah bisnis, atau mungkin karir, atau proyek pribadi Anda selanjutnya, apakah tujuannya cuma jadi yang terbaik di antara banyak pemain yang mirip? Atau seperti kata Thiel, coba ciptakan sesuatu yang begitu unik, di mana Anda sendiri yang membentuk pasarnya, dan persaingan jadi nggak terlalu relevan lagi? Nah, sebagai penutup ya, mungkin ada satu lagi nih gagasan kunci dari Thiel. Dia bilang, perusahaan terhebat itu sering dibangun di atas sebuah rahasia. Maksudnya, sebuah kebenaran penting tentang dunia yang belum banyak dilihat atau dipercaya orang lain. Mungkin pertanyaan buat kita renungkan bersama. Peluang besar apa sih yang sekarang ini nggak ada yang garap? Karena butuh cara berpikir yang beda, yang lolos dari jebakan persaingan, dan butuh keberanian buat gali rahasia itu.